Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riza Prayudi selaku dosen mata kuliah karakter building yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja tidak dapat dipungkiri, ternyata masih banyak yang mengkonsumsinya di lingkungan sekitar kita. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkoba bagi pecandu dan kalangan muda, para pelajar sangat banyak, dan jika tidak segera dihentikan kebiasaan konsumsi narkoba, maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunaannya itu sendiri secara pelan-pelan tapi pasti, serta akan merusak masa depan kehidupan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, para pemuda atau pelajar membutuhkan suasana lingkungan yang kondusif dan nyaman dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penanggulangan narkoba menjadi tanggung jawab besar bersama, dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian narkoba itu sendiri. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh para penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa hakim, dan petugas permasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjukkan pada ketiga zat tersebut adalah narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif. Sebenarnya narkoba adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun dewasa ini narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan di kalangan remaja tidak sedikit yang terjerumus dalam bahaya narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak dapat mengetahui bahaya narkoba itu sendiri. Yang kedua yaitu jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba itu dibedakan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif. Yang pertama, kita mengetahui zat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu golongan pertama contohnya heroin, kokain, ganja, dan morfin. Golongan kedua yaitu petidin, betametadol, dan benzetidin. Golongan ketiga yaitu contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, dan polkodina. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Golongan pertama yaitu LSD, DOM, dan ekstasi. Dan golongan kedua yaitu amfetamin, metafetamin, dan metakualon. Golongan 3 yaitu contohnya lumibal, buprenorfina, dan flunitrazepam. Golongan keempat yaitu contohnya diazepam, mirtazepam, BK, dan DUM. Selanjutnya psikoaktif. Istilah dipakai dalam buku International Classification of Disease edisi 10, dalam buku pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa edisi 3. Zat psikoaktif adalah zat yang bekerja pada susunan saraf pusat secara selektif sehingga dapat menimbulkan perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, persepsi, maupun kesadaran. Adapun contoh dari psikoaktif itu sendiri yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan, kecanduan. Inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai secara umum. Dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seorang. Adapun dampak fisik dan psikis maupun sosialnya yaitu
Dampak fisiknya yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf keping. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, dan eksim. Yang keempat, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murid-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Adapun dampak psikis dan sosial, yang pertama yaitu lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Dan kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayalan dan penuh curiga. Tiga, agitatif, menjadi panas dan tingkah laku yang brutal. Empat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Dan kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman dan bahkan bunuh diri. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal, narkoba tak henti-hentinya terberantas. Habis jumlah pecandu kian hari makin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar kurang lebih 5 juta yang menggunakan narkoba. Narkoba yang dikonsumsi oleh pecandu di negara Indonesia rata-rata ialah sabu, ekstasi, ganja, dan kokain, dan lain-lainnya. Dengan itu, maka harus adanya peran penanganan narkoba pada elemen bangsa. Adapun cara penanganannya agar kita dapat terhindar dari pengaruh narkoba. Cara penanganannya menurut saya pribadi yaitu yang pertama, adanya religius anti narkoba. Ada religius anti narkoba ini yaitu seperti menanamkan diri iman yang kuat, iman agar kita tidak terjerumus dari narkoba itu sendiri. Dan kedua, adanya komitmen diri. Ada komitmen diri yaitu di mana seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjadi diri, keluarga, komunitas, dan lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketiga, konsolidasi kekuatan. Seluruh elemen yang mencakup pemerintah, swasta, dan masyarakat berkontribusi dalam P4GN. Keempat, bersih narkoba. Bersih narkoba mewujudkannya itu dengan di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, tempat kerja, tempat sekolah, maupun di kampus. Dan kelima, yang terakhir itu deteksi diri, yaitu penyelenggaraan tes urin secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.